Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Devi. Di video kali ini, Bu Devi membuat video yang berjudul Vimaju Kema. Apa itu Vimaju Kema? Vimaju Kema adalah video tema 7 kelas 5. Simak video berikut sampai akhir ya. Video ini akan membahas tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Berikut mengenai peristiwa dalam kehidupan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu siapa orang yang ada di dalam gambar tersebut? Ya, benar sekali. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan? Simak penjelasan berikut ya. Nah, materi ini bisa kalian baca di bahan ajar yang sudah Bu Devi kirimkan di kolom deskripsi ya. Boleh kalian klik bahan ajar halaman 11-13. Kekalahan Jepang melawan Sekutu. Perang Dunia II di Asia Pasifik telah melibatkan Jepang melawan pasukan Sekutu. Jepang sempat menang dalam pertempuran tersebut. Namun, Sekutu dapat membalikkan keadaan dengan cara menghancurkan dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sementara bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD 1 yang sudah dikirimkan oleh Bu Devi ya. Bagaimana perjuangan para tokoh kita dalam meraih kemerdekaan? Nah, berikut peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, materi tadi dapat kalian baca secara online. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Sekarang coba kalian kerjakan LKPD 2 yang telah Bu Devi kirimkan. Apakah kalian masih ingat pukul berapa pembacaan teks proklamasi? Ya, benar sekali, pukul 10 pagi. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya,
Jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Supaya kalian lebih paham mengenai kalor, yuk kita simak penjelasan berikut. Kalor mengubah suhu benda. Nah, materi ini juga bisa kalian baca di bahan ajar halaman 24-25. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki suatu benda. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat berubah-ubah. Itu karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Makin tinggi suhu benda, makin besar kalor yang dimilikinya. Sebaliknya, makin rendah suhu benda, makin kecil kalor yang dimilikinya. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada air panas dan air dingin yang takarannya sama. Jika dicampurkan, apa yang akan kalian rasakan? Nah, berdasarkan percobaan tersebut, suhu air yang sebelumnya panas berubah menjadi lebih dingin. Namun, suhu air yang sebelumnya dingin menjadi lebih panas. Hal ini menunjukkan bahwa air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor. Benda bersuhu tinggi cenderung melepaskan kalor, namun benda bersuhu lebih rendah cenderung menerima kalor. Hal tersebut terjadi untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Percobaan tersebut menegaskan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Nah, sekarang ayo mencoba. Coba kalian kerjakan LKPD 3 ya. Terima kasih anak-anak karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Ingat, link LKPD dan bahan ajar ada di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.